Jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Kali ini saya akan share ya, bagaimana caranya menentukan apakah koil pengapian itu masih layak dipakai atau tidak ya. Oke guys, sebelumnya perlu kita pahami dulu bahwa tenaga mesin itu tergantung dari 3 faktor, yaitu yang pertama adalah sistem bahan bakar ya, untuk bahan bakarnya. Yang kedua yaitu kompresi mesinnya, dan yang ketiga adalah bagian api atau pengapiannya ya. Jadi kalau salah satunya bermasalah, tentunya tenaga mesinnya juga bermasalah. Nah, kali ini saya akan share bagaimana cara menguji atau memeriksa salah satu komponen sistem pengapian, yaitu koil pengapian ya. Nah, sebelumnya perlu kita pahami dulu ya, bagian-bagian dari koil pengapian ya. Oke. Jadi bagian dari koil pengapian, yaitu di dalam koil ini ada 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, untuk kumparan primernya itu ujungnya ada 2 ya. Satu ini nih ya, ini ada bagian ujung yang terhubung dengan CDI ya. Jadi ini masih salah satu contoh koil pengapian motor karburator ya. Jadi ini yang terhubung dengan CDI, nih plat ini. Kemudian ujung yang satunya dapat ini plat yang terhubung dengan massa ya, ini. Jadi untuk koil primer itu ujung yang satu ini yang mendapatkan masukan dari CDI, kemudian yang ujung yang satunya tersambung dengan plat massa ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kumparan atau koil sekunder, yaitu ujung yang satu ini dari kabel busi ini ya, yang terhubung dengan kabel busi ini. Kemudian ujung yang satu diikatkan dengan ini massa ini ya. Jadi kalau nanti melakukan pengukuran atau pemeriksaan koil primer, yaitu ini plat ini sama ini. Kalau sekunder, plat untuk massa dengan ujung dari kabel busi ya. Kemudian ya, antara plat primer dengan sekunder ini jumlah litanya berbeda. Jadi untuk plat primer itu lebih kecil jumlahnya lilitannya daripada plat sekunder, sehingga hambatannya juga lebih besar dari hambatan untuk koil primer itu lebih kecil daripada hambatan koil sekunder. Oke guys, langsung kita menuju ke spek ya, agar nanti Anda tahu ya, tujuan dari spek ini adalah nanti sebagai batas kita untuk menentukan apakah koil itu layak dipakai atau tidak. Nah, spesifikasi tahanan koil pengapian secara umum ya, untuk koil primer yaitu antara 0,32 sampai 0,48 ohm ya. Jadi masih di bawah 1 ohm ya. Kemudian koil sekunder itu tahanan spesifikasinya yaitu 5,68 sampai 8,52 kilo ohm ya. Kalau suatu koil setelah diperiksa ternyata nanti
berada di luar spek ini berarti koil itu sudah tidak layak ya, sudah tidak layak ataupun nanti hasil percikan apinya kecil ya. Nah, untuk jenis kerusakan koil ya itu ada shorted ya. Jadi shorted itu hubungan pendek. Jadi cirinya nilai tahannya berada di bawah spek. Jadi misalnya koil primernya batas bawahnya 0,32, kalau tahanannya itu ya di bawah 0,32 berarti sudah menunjukkan hubungan pendek ya. Hubungan pendek ini bisa terjadi antar lilitan ya, ataupun lilitan dengan masanya ya. Kemudian kalau speknya itu kalau nilai tahanannya setelah diukur di atas spek ya, kita namakan hubungan open terbuka. Jadi nanti tahanannya semakin besar, semakin tinggi dari spek ya. Jadi misalnya yang primer kalau di atas 0,48 ini sudah kita katakan open ya, atau di atas 8,52 kilo ohm ya. Oke guys, itu tadi masalah kerusakan ya atau spek dari koil pengapian ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, kita mulai masuki untuk memeriksa koil pengapian ya. Nah, ini saya sediakan beberapa koil pengapian ya. Nanti kita lihat ini adalah koil-koil yang sudah rusak ya. Nah, ini. Nah, saya sediakan 4 koil ya. Nanti kita cek satu persatu kondisinya seperti apa. Oke. Nah, sebelum kita meriksa, kita pahami dulu ya cara menggunakan ohmmeternya ya. Jadi kita nanti mengujinya pakai ohmmeter. Nah, kita sesuaikan dengan spek dari koil pengapian. Jadi misalnya kita mau mengecek kumparan primer, nah dimana nilainya hanya di bawah 1 ohm, maka kita gunakan ya selektornya ini 1 kali ya. Jadi untuk mengukur tahanan primer ya, ini kita gunakan ya selektor kali 1 ohm ya. Dan kalau nanti mengukur tahanan sekunder karena nilainya itu berada di level kilo ohm, maka kita gunakan nih selektornya kali 1 kilo ohm ya. Oke. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan dalam pengukuran itu adalah ketika kita mau mengukur itu alat ukurnya harus kita kalibrasi, kita nolkan agar hasilnya valid ya. Jadi harus kita kalibrasi. Setiap mau mengukur harus dikalibrasi ya. Oke, kita mulai guys. Kita mulai dari ini ya. Coba kita ukur kumparan primer dulu ya ini ya. Jadi kita pilih selektornya kali 1. Nah, kali 1. Kemudian berikutnya sebelum kita tempelkan ya, kita harus kalibrasi dulu. Nah, kalibrasi kita nolkan
salahnya. Nah, di tuh posisinya sudah 0 ya. Oke, kemudian ini bisa biar terlihat nih, kita ukur kumparan primernya ya. Oke, jadi plat ini, nah ini dengan ini. Nah, itu berada sekitar 0,30-an ya. Jadi untuk kumpulan primernya ini masih layak ya untuk kumparan primernya ya. Sekarang kita cek ya apakah kumparan sekundernya itu masih oke ya. Sekarang voltmeter kita set dulu ke kali 1 kilo ohm ya. Oke ya. Sekarang kita cek, kita kalibrasi dulu ya. Nah, analogkan lagi. Nah ini belum 0 ya. Kita putar knob kalibrasinya. Nah sehingga ini posisinya udah 0. Kemudian setelah kita kalibrasi ya, ujung kabel yang satu ini kita sambungkan sini, dan yang satu ke sini. Nah ini ternyata jarumnya tidak bergerak ya. Jadi jarumnya dia posisinya di posisi tak terhingga. Nah ini dia di posisi sini tak terhingga ya. Berarti hambatannya sangat besar sekali. Berarti ini koilnya sudah open ya. Jadi sudah open. Jadi koil primernya masih oke, tapi koil sekundernya sudah bermasalah ya. Jadi ini sudah tidak bisa dipakai ya. Sudah tidak layak dipakai. Oke. Berikutnya kita contoh lagi ya. Ini ya. Kalau tadi yang merah, ini hitam ya. Kita ukur kumparan primer dulu ya. Nah, dan kita kalibrasi ya. Nah itu berubah lagi, kita kalibrasi, kita nolkan ya. Ini kita gathokkan gini ya. Terus ini knobnya kita putar. Nah udah 0 ya. Oke, baru kita pakai ini. Yang satu dapat ini plat dan masa, yang satu ini. Nah kita lihat ini masih sekitar 0,3 ya. Masih di batas spek ya. Oke, saya ulang lagi. Enggak kelihatan ya. Kita ulang dari kalibrasi dulu lagi. Ya, masih oke. Nah, kita cek.
Nah, ini nah itu masih di start 0 tik di nggak kelihatan ya. Oke, kita tarik ya. Oke, nah ini masih di bawah 1 ohm ya, sekitar 0,4 ya, sekitar 0,4. Nah ini berarti primernya masih layak ya. Nah kita cek sekundernya, kita geser lagi kali 1 kilo ohm ya, dan kita kalibrasi lagi ya. Nah ini Anda lihat, jadi setiap kita melakukan pengukuran itu harus dikalibrasi ya. Walaupun tadi sudah dikalibrasi, tapi kalau selektornya berubah atau diubah harus kalibrasi lagi. Nah itu kemudian baru kita tempelkan nih. Nah itu berada di sekitar 7 sampai 8 kilo ohm ya. Jadi masih berada di speknya tadi. Nah ini speknya tadi untuk primernya ya, sekundernya antara 5 sampai 8. Kalau tadi di antara 5 sampai 8 ya, sekitar 7 ya tadi ya. Jadi masih bagus ya primer dan sekundernya. Hari ini sebenarnya ini masih layak dipakai ya. Nah oke guys, itu tadi ya, saya berikan contoh 2 koil yang kita cek ya. Koil yang pertama itu salah satu kumparannya open ya, tadi yang sekunder open ya, jadi udah tidak layak dipakai. Kemudian yang kedua tadi kumparan primernya nilai hambatannya masih sesuai spek, dan sekundernya juga. Berarti yang kedua tadi koil pengapiannya masih layak digunakan ya. Oke guys, kesimpulannya ya, untuk mengukur atau menentukan koil pengapian itu layak dipakai atau tidak, yang pertama kita harus perhatikan spek dari koilnya, baik primer maupun sekunder ya. Dan yang kedua, kita juga harus memahami dan bisa menggunakan alat ukur ini, multitester analog, sesuai yang kita pakai. Jadi kalau nanti langkah-langkah pengukurannya itu tidak tepat, jadi misalnya tidak dikalibrasi, kemudian selektornya salah, itu hasilnya juga tidak valid, sehingga nanti kesimpulannya juga tidak betul. Kemudian kumparan pengapian itu dikatakan baik jika pada saat melakukan pengujian, baik itu kumparan primer maupun sekunder, tahanannya masih berada pada spek masing-masing, baik primer ataupun sekunder ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe di sini, dan share ke teman-teman ya. Oke, sampai jumpa.